Satu lagi terpidana kasus Vina Cirebon ajukan PK. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana ajukan peninjauan kembali, PK. PK tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Insya Allah hari ini Fixed mengajukan PK. Kita ajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, ujar Cindy Sembiring, salah satu kuasa hukum Rivaldi. Sejumlah bukti baru atau novum sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum. Salah satunya terkait identitas Rivaldi. Kalau untuk Rivaldi, novum yang akan kami bawa berkaitan dengan surat bukti bahwa namanya Rivaldi tetap Rivaldi, ucapnya. Sejumlah saksi yang bisa membuktikan bahwa Rivaldi tak ada di lokasi meninggalnya Eki dan Vina juga bakal dihadirkan. Saksi-saksi fakta yang mengetahui bahwa Rivaldi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu sedang bersama mereka, bukan berada di depan SMPN 11 Cirebon atau yang menginap di rumah Pak Pasren dan sebagainya itu tidak ada sama sekali. Rivaldi itu bersama teman-temannya di rumah temannya di Pandesan, jelas dia, dikutip dari tribunjabar.id. Selain itu, Cindy juga menyinggung soal senjata tajam yang dimiliki Rivaldi. Hanya saja pada saat penangkapan Rivaldi di salah satu wilayah rumah temannya di daerah Pandesan Kota Cirebon, pada saat digeledah oleh polisi memang Rivaldi membawa sajam. Namun, sajamnya juga bukan samurai, katana, yang seperti ada di BAP yang diduga dibuat oleh Pak Rudiana tahun 2016, yang katanya samurai panjang yang digunakan menusuk korban, yaitu Eki di dada sebelah kiri dengan perut, ujar Cindy. Cindy menuturkan, sajam yang dimiliki kliennya adalah pisau kecil dan bukan pedang yang besar. Muncul satu nama baru di kasus Vina, satu nama kembali muncul dalam kasus kematian Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Terbaru ini, seorang pria bernama Arta Anoraga Japang muncul. Ia merupakan teman dari Rizky alias Eki. Arta mengaku telah mengenal Eki 1 hingga 2 tahun terakhir sebelum kejadian. Bersama kuasa hukumnya, Reno dan Reno Sukriano, ia membeberkan peristiwa yang melibatkan Eki. Saya kenal Eki sudah lama, tahun 2014 sampai tahun 2015. Bapak saya juga seorang anggota TNI di 0620, sekarang sudah pensiun, dan kenal dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki, ujar Arta, membuka ceritanya. Mengutip tribunjabar.id, pertemuan terakhir mereka terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, di hari Eki tewas. Kami sempat berkomunikasi melalui BBM, BlackBerry Messenger, menanyakan posisi masing-masing, lalu saya diajak Eki untuk nongkrong dan menginap, ucapnya. Mereka sempat bertemu dan pergi ke warung Babe, di mana Eki sempat minta bantuan untuk memperbaiki motornya dengan bantuan teman dari Arta yang berinisial YS. Nah, YS sempat cerita kalau sebelum ke bengkel, mereka ke wilayah Arya Kiban dulu untuk beli obat-obatan terlarang, jelas dia. Setelah dari warung Babe, mereka kemudian menuju rumah Arta untuk mandi dan makan. Setelah maghrib, mereka keluar ke Arya Kibat untuk membeli obat-obatan. Malam itu, Arta, Eki dan Vina kemudian pergi ke rumah An di daerah Dawuan untuk berkumpul dengan beberapa teman lainnya. Menurut Arta, Eki dan Vina sempat pamit pulang terlebih dahulu dengan alasan ingin mengambil uang. Saya pamit sekitar pukul 21.00 sampai 21.30 WIB untuk mengantar pacar saya pulang. Setelah itu, saya dengar dari YS dan An bahwa Eki juga pamit bersama Vina. Tapi, saat saya mencoba menghubungi Eki sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, ponselnya sudah tidak aktif, pesannya hanya checklist, katanya. Sesampainya di rumah, Arta mendapatkan kabar bahwa Eki meninggal dunia dan ia langsung menuju RSD Gunung Jati. Saya hanya sampai di depan parkiran dan melihat gerombolan teman-teman Eki yang lain, yang saya tidak kenal. Mereka tampak tidak terima dan terdengar menanyakan siapa yang bersama Eki sebelum kejadian, mereka ingin balas dendam. Saya ketakutan dan langsung pulang ke rumah, ujarnya. Diketahui, Arta sendiri merupakan salah satu orang yang telah diperiksa tim khusus Mabes Polri selama sebulan terakhir yang melakukan penyelidikan intensif. Selain Arta, 2 teman lainnya yang berinisial YS dan An. 6 terpidana kasus Vina ajukan PK, siapkan 3 novum baru dan 50 saksi. Setelah Saka Tatal, 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya mengajukan peninjauan kembali PK ke Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ke-6 terpidana ini adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya dan Supriyanto. Hanya Sudirman yang tidak ikut mengajukan PK bersama. Rivaldi dan kawan-kawan dibela oleh kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, pada upaya hukum untuk bebas dari jeruji besi kali ini. Jumlahnya mencapai 115 pengacara. Ya, kami tim kuasa hukum dari Peradi bersama teman-teman memang hari ini kami ke PN Cirebon, dalam rangka untuk mendaftarkan PK para terpidana kasus Vina Cirebon kecuali Sudirman, beserta menyerahkan memori PK, ujar Jutek Bongso, salah satu kuasa hukum para terpidana, saat ditemui di PN Cirebon, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024,
dikutip dari Tribun Jabar. Jutek menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan 3 hal penting sebagai dasar novum sesuai dengan KUHP pasal 263 ayat 2. Harapan kami dengan novum-novum yang kami siapkan, sesuai dengan KUHP 263 ayat 2, ada 3 hal, novum kekhilafan hakim, keputusan yang bertentangan dan lainnya. Itu semua kami dapatkan dan kami hadirkan, ucapnya. Salah satu novum utama yang akan diajukan adalah perubahan kesaksian dari Dede dan pencabutan keterangan oleh Liga Akbar. Dengan Dede merubah cerita dan dicabutnya keterangan dari Liga Akbar, tentu ini akan mengubah cerita. Dan mereka ini belum pernah dihadirkan dalam persidangan, jelas dia. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru berupa percakapan terakhir antara Vina dan 2 temannya, Mega serta Widi, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan Widi pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, malam sebelum peristiwa terjadi. Yang terbaru adalah tentang percakapannya Vina dan Mega serta Widi. Kami mendapatkan ekstraksi dari HP-nya Vina yang menguatkan peristiwa Vina itu terakhir masih bercakap dengan Widi itu pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, dan kami hadirkan juga, katanya. Jutek menambahkan bahwa pihaknya akan menghadirkan kurang lebih 50 saksi fakta dan ahli yang dianggap relevan dengan kasus ini. Kami nanti akan menghadirkan kurang lebih 50 saksi fakta dan ahli. Tapi nanti kami sortir lagi yang perlu dan penting saja yang akan kami hadirkan, ujarnya. Namun, berbeda dengan 6 terpidana lainnya, Sudirman, salah satu terpidana, belum mengajukan PK. Meskipun tim kuasa hukum telah berusaha menghubungi kuasa hukumnya dan instansi terkait, keberadaan Sudirman saat ini masih belum diketahui. Untuk Sudirman, kami tidak sertakan dulu untuk mengajukan PK, ucap Jutek. Tapi kok karena tangannya kan banyak ekses itu banyak saksi nggak hanya asal tanda tangan nama ada kerjaan Cirebon bagus ya jadi udah close terlalu ini nanti kalau ngikutin dari awal ini susah lagi bukan dia nggak ngerti apa-apa kan jadi nggak nyambung kan salah lagi masa mereka bisa menambah masa hukuman ditakut-takutin sih ketawa sama begitu mau diserang seperti keluar dia keluar dia takut-takutin mereka bisa masuk lagi bisa nambah bantang kuapnya tiba-tiba mau di sini aja. Oh iya, Bang, kita mencari nama, Iya, Bang. kita mencari kebenaran. Nggak penting buat kita. Nggak, stop, nggak. Terima kasih,